Kota Semarang segera memiliki wajah baru perpustakaan. Gedung perpustakaan daerah Kota Semarang yang baru, dirancang dengan konsep kekinian, bakal dilengkapi dengan coworking space, mini cafe, hingga ruang audiovisual. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, Bambang Suranggono menjelaskan, gedung perpustakaan ini berdiri di atas lahan seluas 1.019 meter persegi dan dibangun menjadi 3 lantai serta ada 1 lantai basement. Luas lahan 1.019 meter, namun dibikin ada 4 lantai. Lantai pertama untuk basement, parkir, sehingga ada kecukupan untuk parkir mobil dan motor yang memadai. Diperkirakan kunjungan ke tempat ini seharinya minimal 350 pemustaka sampai 400, karena nanti ada di lantai 1, 2, 3 termasuk. Itu ada 1 tempat, ada co-working space dengan mini cafe untuk mencukupi supaya mereka nyaman, dan juga ada audiovisual di lantai 3, di mana di sana itu kapasitasnya audiovisual untuk 80 orang sekali masuk. Misalkan akan menyaksikan film-film pendek dan ada menyaksikan buku-buku yang memang bisa difilmkan. Oleh sebab itu desain ini memang sudah dibuat sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Mulai basement untuk parkir, lantai 1 ini untuk sirkulasi peminjaman, lantai 2 juga untuk kesempatan kawan-kawan membaca, dan lantai 3 termasuk ada audiovisualnya. Yang ini ada co-working space, mini cafe yang memang dikelola. Penjagaannya itu kami ada security yang jumlahnya 8 orang, ini 24 jam, kami bagi menjadi 3 shift 8 jam sekali. Sementara untuk layanannya itu kami sampai jam 9 malam. Jadi mulai pagi jam 8, nanti baru berakhir jam 21, itu juga kami shift. Ada dari kawan-kawan ASN, para pustakawan, itu memang yang bertugas di pagi sampai dengan jam kerja selesai, dilanjutkan juga. Nanti ada tadi outsourcing yang memang bertugas selain sebagai customer service, juga ada yang mendampingi layanan ini. Termasuk mereka sudah kami seleksi, ada yang mampu mendampingi dengan berbahasa asing, karena koleksinya ini juga ada koleksi dengan bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, lebih banyak lagi bahasa Inggris. Harapannya masyarakat bisa lebih nyaman. Kami bersyukur karena sebelumnya masih menggabung dengan gedung arsip yang ada di Jalan Prof. Sudarto 116. Pak, kalau untuk pembangunannya sendiri, ya tahap pertama menuju ke atas, itu tahap kedua besok apa? Ya, jadi tahap pertama kemarin itu dimulai sejak mestinya awalnya berencana bulan April, namun karena memang harus ada masa transisi baru bisa dilaksanakan di bulan Juli selama 6 bulan. Sampai dengan akhir Desember selesailah kegiatan pembangunan ini struktur dan arsitekturnya yang terdiri dari basement, lantai 1, lantai 2, dan lantai ketiga. Dan anggaran itu merupakan anggaran konsolidasi kontrak, artinya untuk pematangan lahan dari APBD Pemkot yang nilainya kurang lebih sampai 200 juta, kemudian selebihnya dari DKK itu nilainya sekitar 7,6 sampai 7,8. Juga itulah pekerjaan dimulai dari bulan Juli, berakhir di akhir Desember. Ini sudah selesai sehingga sekarang ini masuk kepada tahap pemeliharaan 6 bulan. Penyedia jasa kemarin masih mempunyai tanggung jawab seperti di atas tadi, harus ada dibenahi. Jika memang yang minor-minor bisa diselesaikan, masih ada jadwal masa pemeliharaan. Sementara untuk tahap kedua di APBD Kota Semarang ini disediakan 5,3 miliar itu untuk interior. Nah, interior ini nanti terdiri dari semua bentuk mebel lain, termasuk ini buku-buku harus masuk ke rak-raknya, itu nanti dikerjakan di kegiatan interior. Kegiatan interior ini desainnya disesuaikan dengan kondisi Kota Semarang, yaitu yang Jawani dan menjadi identitas Kota Semarang, sehingga pemustaka atau para yang hadir ke perpustakaan ini yang kita sebut pemustaka ya, baik itu pelajar, mahasiswa sampai masyarakat umum hadir itu begitu masuk, oh Kota Semarang itu identitasnya seperti ini, nanti ada di lantai 1, begitu juga di lantai 2. Ternyata juga ada ruang yang Arab, ruang yang pecinan dan sebagainya.
sampai di lantai 3. Harapan kami di Februari sampai dengan Maret ini selesai lelang interiornya dan pembangunannya kurang lebih 3 bulan. Jadi kalau nanti Maret ini sudah bisa dilaksanakan atau akhir Maret paling enggak nanti ya bulan April, Mei, Juni betul-betul sudah jadi sempurna.